Namanya sahabat, kamu beruntung banget. Aku jadi iri sama kamu karena aku punya pengalaman ditinggal oleh sahabat sendiri. Jadi ceritanya begini, nama sahabat aku itu Cia. Nama sahabat aku itu bukan Cia sih. Nama sahabat aku itu Carla. Carla itu sebenarnya udah mengkhianatiku, cuma pas itu aku belum tahu kalau dia udah mengkhianati aku. Jadi aku sangat lalaka. Jadi aku kayak sedih aja gitu pas dengar kalau ternyata dia minta putus pertemanan. Aku nggak tahu alasannya kenapa. Alasannya karena kita beda saing, itu alasannya. Tapi aku merasa aneh sama alasan itu. Beda saing apa? Jadi ya karena masih punya bestie, sayangnya aja dia nggak kayak aku. Padahal dulu itu kita sering main. Ya pasti kan kalau punya bestie juga sering diajakin main kan. Aku udah sering banget dijauhin, sampai pernah sekali dikacangin sama satu kelas. Alasannya nggak jelas, cuma ya mau gimana lagi, aku tetap terima kenyataan. Kalau rasanya sih pahit banget ya. Oh iya, kalau kalian masih pernah disayangin, oh iya, ada satu lagi yang mau aku pertanyakan. Gimana sih biar bisa kayak kalian, diperhatiin mulu? Aku udah berbuat, kadang aku udah bikin orang baik tuh bahagia, namun orang itu gak bisa bikin aku bahagia. Terkadang kita bahagiakan orang, terkadang kalau misalnya kita ada orang yang kita sayangin, misalnya bestie, kita punya musuh ya, musuhnya itu terus manfaatin kita. Bilang, aku bakal jadi bestie kamu kok, udah kan tau maafan. Terus setiap kali dia musuh kita atau bestie kita yang diemin kita, ya kan namanya juga bestinya kan dulunya musuhan. Aku punya namanya Citra. Citra itu sering diemin aku tiba-tiba, aku bingung. Jadi dulu aku yang masih polos cuma ngasihin duit kayak nyawer, padahal itu aku masih kecil dan belum ngerti. Tapi aku malah ngasih duit aku sebesar, gak kecil, besar-besar banget sih, 2.000 doang. Ya sebanyak 2.000 gitulah. Terus aku kira dia gak bakal marah lagi gitu kan, karena duitnya emang suka duit gitu. Aku kira dengan aku kasih ini ke duit 2.000 ini, aku bisa bikin dia bahagia gitu. Tapi ternyata aku salah. Andai kepolosan aku gak berlebihan kayak gitu. Soalnya aku selalu dimintain duit dulu, sampai pernah aku dikasih 10.000 atau 15 gitu kelas 2 untuk aku beli makan, karena aku belum sempat makan pagi. Tapi Citra yang lihat aku bawa banyak duit itu, dia malah mintain duitnya, bilang, bagi dong Has, ini kan biasanya ngebagiin kita duit. Terus aku cuma bisa diem sambil bilang, jangan dong Cip, ini duit untuk aku makan, belum sempet makan pagi. Terus Citra dengan kejam cuma bilang, ya elah 2.000 doang Has. Ya udah akhirnya aku kasih tuh 1.000, tapi duit aku jadi kurang. Kan harga nasi kuning itu 10.000 bukan 15. Tapi duit aku jadi 3.000 gara-gara dia.
Jadinya aku sampai rumah tuh cuma bisa makan lagi di rumah. Aku berbohong kepada orang tuaku aku berkata, gak apa-apa kok Umi, aku udah makan, cuma emang lapar lagi. Padahal Umi Abi aku sudah tahu apa yang terjadi. Entah siapa yang menceritakan, mungkin Allah, mungkin saja Allah, mungkin Allah yang memberitahu kepada Umi Abi kalau ya begitulah. Pokoknya teruntuk kalian, jangan pernah percaya dengan orang yang kalian kenal tapi mau ngajakin kalian langsung temenan tanpa kenalan. Jangan, itu dia disuruh pasti. Aku bilang nih, aku saranin ya, kalau misalnya ada orang yang kalian kenal terus dia ngajakin bestian atau temenan tapi kan belum kenal, dia kelas berapa, umur berapa, nama siapa, dan asal dari mana, jangan mau deh. Takutnya dia itu disuruh oleh salah satu orang yang kesel sama kamu untuk manfaatin kamu. Pasti yang kalian pernah berkurang kan pas kenalan sama dia, atau enggak? Kalau enggak berarti dia benar-benar pengen bestian sama kamu. Tapi kalau duit kamu sering berkurang dan kamu sering lemes gara-gara dia, itu tandanya dia disuruh oleh orang lain untuk manfaatin kamu. Terus pasti kamu akan bertanya-tanya kan, kalau duitnya diapain? Nah, duitnya bisa kemungkinan dia jajanin dan bisa kemungkinan dia kasih ke orang yang nyuruh dia untuk pura-pura temenin kamu. Aku cuma saranin, jangan begitu percaya sama orang lain, karena kita kan belum tahu orang itu baik sifatnya atau enggak, kecuali kamu kenal sama orang itu karena dia dekat sama kamu, baru gak apa-apa itu masih aman lah. Tapi kalau kamu gak kenal sama sekali kayak cerita kalian tadi, aku belum nyeritain ya, jadi cerita gini, temen aku tuh ceritain dulu ya. Temen aku itu dulu pernah sekali ketemu orang sama yang gak dia kenal, terus orang itu ngajak kenalan, ya udah dia terima-terima aja. Tapi orang itu belum ngasih tahu namanya udah langsung minjem duit. Ya kan aneh, kayak bukan minjem duit, kayak minjem berapa coba, karena temen aku anaknya orang kaya, 12.000 dipinjemnya 11.000. Gak tahu diri emang minjemnya segitu coy. Ya temen aku dengan baik hati memberikan aja lah, karena katanya alasannya soalnya dia baru ngebayar uang SPP tuh baru ngebayar uang SPP tuh 13, kurang 11 lagi. Ya udah, karena dia kasihan sama cerita hoax itu, dia kan belum tahu itu ceritanya bohongan atau cerita bikinan, jadi dia terima-terima aja lah. Jadi bestie aku itu ngasih, tapi lama-kelamaan kedekatan aku sama teman aku yang tadi aku ceritain itu jadi tambah menjauh, karena dia percaya sama orang itu terus. Sampai akhirnya bestie aku itu kayak kehilangan duitnya, katanya 12, dan orang lain itu tuh sekelas ternyata sama kita. Aku yang gak tahu apa-apa ngebantu cariin kan. Nah terus aku tuh kayak kena fitnah, dibilang sama orang itu aku yang nyuri, padahal aku gak nyuri sama sekali. Akhirnya aku terpaksa pakai duit jajan aku buat gantiin, sambil kata temen aku, bestie aku yang itu namanya si A ya, bestie aku bilang nih, dasar kamu tukang nyuri. Terus ya aku cuma bisa terdiam sambil nangis aja gitu, kayak nggak nyangka ternyata banyak yang gak suka sama aku. Kalau aku ceritain ke umi aku, kata umi aku, mereka itu bukan nggak suka sama Hasna, mereka itu iri. Ya aku tahu sih memang banyak orang yang iri. Kenapa? Karena aku dulu itu banyak banget temen, sementara yang lain tuh paling satu doang. Nah karena mereka temannya itu cuma satu, karena kesalahan akrab mereka awal mereka tuh salah mereka sendiri, karena ternyata kesalahan mereka
temennya itu dikit, itu kan karena kesalahan orang lain, tapi kesalahan diri mereka sendiri. Kenapa bisa kesalahan diri mereka sendiri? Karena keakraban mereka dengan orang lain itu tertutup rapat. Kan kalau orang pendiam kan begitu tertutup, kan orang pendiam aja kayak temen aku ada tuh banyak temennya. Karena apa? Dia nggak begitu tertutup, dia tertutup tuh cuma sedikit dan terasa akrab. Itu gimana caranya biar kita banyak baik teman walau kita pendiam. Jadi khusus untuk kalian yang bilang kok aku nggak ada temennya sih, ya udah ada. Hey, bukalah sedikit gitu persahabatanmu. Jangan pernah memilih orang lain. Memilih orang lain itu bikin kita temennya dikit. Oke? Yaudah, bye bye. Aku cuma nyaranin itu doang kok. Dadah, bye bye.